Try to fix all the broken strings, still convinced that you're the one, but I don't wanna. Just me on Saturday. Baby, I know we can still be together now. Me on Saturday. Baby, I know we can still be together now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mirza Behirusi, dosen pada program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang diampu, yaitu manajemen pemasaran. Mata kuliah ini berada di semester 2 dengan bobot SKS, yaitu 3 SKS. Pemaparan ini dibuat dalam rangka mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2023 sebagai pernyataan diri dosen untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTP di bidang pengajaran. Dengan demikian, pada mata kuliah manajemen pemasaran ini disusunlah capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan CPMK dalam mata kuliah manajemen pemasaran. CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian prodi yang dibebankan kepada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Adapun CPMK dari mata kuliah ini atau capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat dan menghasilkan perencanaan pemasaran atau marketing plan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui peranan manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, ruang lingkup, serta perencanaan strategis yang berorientasi kepada pasar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai perkembangan pemasaran pada saat ini. Adapun materi pada mata kuliah manajemen pemasaran ini adalah yang pertama terkait dengan definisi dari pemasaran serta pengembangan strategi dan rencana pemasaran. Kemudian yang kedua terkait bagaimana pemasaran menciptakan sebuah nilai pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, bagaimana pemasaran atau pemasar mengetahui segmentasi, targeting, dan positioning yang dilakukan oleh pemasar. Kemudian mata kuliah ini pun berbicara atau membahas terkait bauran pemasaran atau marketing mix. Kemudian membahas terkait bagaimana sebuah proses keputusan pembelian konsumen, menganalisis perilaku konsumen dan customer satisfaction atau kepuasan konsumen. Dan yang terakhir adalah mendesain sebuah marketing plan atau perencanaan pemasaran. Dalam hal ini, Unbaja memberikan sebuah sistem informasi akademik yang dilakukan kepada mahasiswa dan dosen yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran dan evaluasi perkuliahan. Dalam perkuliahan mata kuliah pemasaran ini, pembelajaran yang diterapkan menggunakan student center learning yang menitikberatkan kepada studi kasus sehingga para mahasiswa mengembangkan kreativitas dan daya analisis mahasiswa terkait hal-hal atau isu-isu terkini dan terbaru. Nah, untuk mata kuliah manajemen pemasaran ini, komponen dan bobot penilaian yang dilakukan adalah yang pertama adalah kehadiran sebesar 20%, kemudian partisipasi sebesar 15%, tugas atau kuis yang diberikan sebesar 10%, ujian tengah semester atau
UTS sebesar 25% dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 30%. Demikian rencana pembelajaran yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah manajemen pemasaran. Semoga CPMK yang diberikan pada mata kuliah ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang ditargetkan oleh dosen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to fix all the broken strings, still convinced that you're the one, but I don't wanna. Just me on Saturday. Baby, I know we can still be together now. Me on Saturday. Baby, I know we can still be together now. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan kita. Sekarang rencana kita akan membahas terkait tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya ingin mengaksen dari teman-teman semua hadir di sini. Sebentar saya cek dulu. Di sini ada Mbak Ayu hadir. Mbak Ayu, oke, Mbak Ayu hadir. Ada Mbak Ranti hadir, Mbak Ranti. Oke, dan ada Mbak Ani ada. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas terkait pemahaman dasar dari apa itu pemasaran, dan sekarang kita membahas yang namanya pengembangan strategi dan rencana pemasaran. Kita lihat di sini. Ada sebuah realita tentang pemasaran baru. Jadi kalau kita lihat ya, sebuah pemasaran itu kan berkembang, sebuah teknologi berkembang, sebuah zaman itu berkembang, dan sekarang pun pemasaran itu berkembang. Kita lihat sekarang, pasar sudah tidak seperti dulu lagi. Apa sih pasar itu? Dari zaman SD mungkin ya, kita sering diajarkan definisi pasar itu adalah tempat bertemunya apa? Tempat bertemunya pembeli dan penjual. Tapi sekarang untuk realita sekarang, apakah kita perlu ketemu dengan penjual lagi? Apa kita perlu ketemu dengan pembeli lagi? Untuk realita sekarang, perlu nggak ya? Kenapa enggaknya? Nah, karena sekarang kita sudah zamannya online. Kalian di rumah, kalian tinggal buka Tokopedia atau Shopee, kalian bisa mendapatkan apa yang kalian capai atau kalian inginkan. Bahkan sekarang pun kalau kita lihat, kalian dengan mudahnya kalian ke kampus, kalian pesan Gojek, tidak perlu repot-repot, kalian lapar, kalian makan GoFood, tinggal pesan saja. Dan inilah yang dikatakan pasar sudah tidak seperti dulu lagi. Sebuah perkembangan teknologi dan kita combine dengan yang namanya sebuah pemasaran. Kemudian ada yang namanya kekuatan masyarakat utama. Lahirnya perilaku, peluang dan tantangan baru karena pasar telah berbeda secara radikal. Kebayang nggak sih kalau kita lihat yang namanya sebuah perilaku konsumen? Ada zamannya kita sekarang kalau kita perhatikan teman-teman di sini, rata-rata mungkin handphonenya merek apa sih? Xiaomi dari China. Ada yang menggunakan merek Samsung dari Korea. Atau mungkin kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu kita terkenal eksis dengan namanya Nokia, made in Finlandia. Cuma sekarang pasar mulai berubah, perilaku konsumen mulai berubah. Anak-anak muda biasanya identik dengan telekomunikasi apa sih yang memang bisa berhubungan dengan gadget gaming, kan gitu kan? Kemudian apa sekiranya handphone itu kuat baterainya, atau mungkin sekarang sudah 5G, 4G. Jadi semuanya melihat dari yang disebut perilaku konsumen sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kemampuan baru konsumen, perubahan loyalitas serta kepekaan konsumen. Oh ya, namanya loyalitas ya. Kalau kita sudah puas, otomatis kita akan loyal. Gitu. Ketika kita sudah loyal, kita akan menceritakan terkait kebaikan produk itu. Apa sih contohnya kalau kita bicara tentang loyal? Oh, saya ini suka merek handphone Samsung. Padahal kita tahu tuh, Samsung atau merek-merek yang lain setiap bulan atau setiap minggu akan terus berinovasi dan perubahan. Tapi
kita ingin menggunakan merek Samsung. Saya ambil contoh sederhana ini. Saya coba kalian. Kira-kira ini gambar apa nih Mas? Apple. Kira-kira ini gambar apa nih? Nokia. Oke. Apakah ini merek Apple atau ini logo Nokia? Kalau kita perhatikan secara jelas, ini logo Apple bukan? Atau ini logo Nokia bukan? Ya, coba perhatikan. Oke. Nah, masa Apple kepotongnya dua bagian atau Nokia di sini disebutkan display gitu. Ketika kita bicara sebuah brand, kalian jauh melihat yang namanya logo M gitu. Dari jauh itu kita sudah bisa melihat yang namanya McD. Tanpa perlu saya bercerita McD itu jualan apa, isinya apa, tapi kita sudah bisa bercerita tentang produk itu. Begitupun dengan tadi saya ambil contoh brand-brand. Kalau ini kan merupakan brand-brand yang benar ya, merek-merek yang benar. Ketika saya coba mendesain merek ini menjadi sebuah jokes, tetapi kalian tetap ngehnya adalah atau teringatnya adalah ini merupakan merek dari Sony atau Nokia. Itu yang namanya. Kita bicara tentang top of mind, pola pikir kita di dalam yang namanya sebuah pemasaran. Nah, di sini kita harus tahu. Kalau kita belajar pemasaran, kita harus tahu itu ada ahli pemasaran yang namanya Gary Oldman. Dia mengatakan within 5 years, if you run your business in the same, you are good at the business. Jadi dia mengatakan gini, kalau kalian melakukan sebuah usaha 5 tahun gitu saja, mending kalian akan keluar dari usaha. Dalam arti apa? Kalau kita bisa tarik kesimpulan, ini tidak akan berkembang. Dan dikatakan lagi oleh Peter Drucker, dia itu bapak manajemen modern. Dia mengatakan begini, business have to function. Saya pahami, bisnis itu ada 2 fungsi, yaitu marketing dan innovation. Jadi kalau kita bisa tentang bisnis, pendapat dari Peter Drucker, bisnis itu ada 2 function, hanya ada 2 fungsi, yaitu marketing dan innovation. Kita lihat di sini, apa sih? Kalau kita lihat di sini, teman-teman, dari gambar ini apa yang bisa kalian tarik kesimpulan? Ada di sini digital, ada yang namanya tradisional. Apa yang bisa kalian tarik kesimpulan dari gambar ini? Kira-kira apa? Apa nih dari gambar ini? Apa sih? Apa pandangan dari digital dan tradisional itu? Kalau kita hubungkan dengan pemasaran, apa? Kalau kita lihat di sini yang tadi sudah saya sampaikan, sekarang eranya era teknologi. Apa-apa kita serba teknologi gadget. Pemasaran itu sekarang berinovasi. Dari pemasaran marketing 1.0 sekarang sudah berkembang yang namanya 5.0. Sama halnya kalau kita bicara tentang revolusi industri. Ini benar-benar revolusi industri itu berkembang. Begitu pun dengan yang namanya pemasaran. Nah, kita lihat di sini. Saya kutip ini definisi pemasaran dari American Marketing Association. Fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberi nilai kepada pelanggan. Ada beberapa step. Menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelola hubungan pelanggan. Maksudnya apa sih mengelola hubungan pelanggan? Maksudnya mengelola hubungan pelanggan itu seperti apa? Supaya pelanggan membeli lagi produk kita. Apalagi nih, berarti ada order lah. Apalagi, kenapa sih kita itu sebagai seorang pemasar atau biasa kita sebagai orang marketing, tugas kita itu bukan hanya menjual. Kalau kita lihat definisinya, banyak orang yang salah kaprahkan, pemasar itu hanya menjual toh. No, di sini dikatakan menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai. Jadi ada sebuah timbal balik di situ. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hubungan dengan konsumen. Dan ketika kita bisa mendapatkan trust atau kepercayaan dari konsumen, dia akan loyalitas dan akan bercerita. Sama halnya kalau misalkan kalian suka dengan baju yang kalian pakai, kalian akan bercerita di teman-teman kalian, di komunitas kalian, bahkan di keluarga kalian. Oh ini loh, jadi saya pakai oke loh. Oh harganya worth it loh. Oh kualitasnya bagus loh.
Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan. Yuk, kita tarik benang merahnya dulu. Seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan memilih, mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan. Contoh, Mas kalau cowok lebih sukanya motor apa sih? Kalau cowok motor klasik atau motor Harley, itu biasanya identiknya dengan cowok, gitu kan? Tapi kalau cewek biasanya identiknya dengan motor apa sih? Motor Beat, motor Scoopy, misalkan. Berarti secara tidak langsung kita bisa melihat siapa pasar sasaran. Kemudian contoh, ketika kita bicara tentang pasar sasaran, siapa yang kita bidik? Apakah memang dia memiliki penghasilan yang besar? Nggak mungkin dong. Ketika kita mungkin mempunyai penghasilan 1 bulan 4 juta atau 3 juta, tetapi kita ingin membeli motor Harley, berarti pasar sasarannya salah, tidak tepat sasaran. Sama halnya nih, biasanya kalau perempuan teh sukanya apa ya? Gucci misalnya, tahu Gucci atau biasa pasti mereka perempuan tuh yang hit kita apa merek kerudung perempuan atau baju perempuan. Kalau saya perhatikan tuh Pak Mas ya, katanya anak muda sekarang itu senang yang namanya baju klembi, wearing klembi, pernah dengar? Wearing klembi. Baju itu sekarang lagi hit dipakai oleh anak-anak muda dan dia adanya di mall-mall besar. Dan itu limited edition. Kenapa dikatakan limited edition? Limited edition secara tidak langsung dia akan mengejar. Oh, saya punya produk yang mungkin orang lain tidak punya. Makanya limited edition itu ada sebuah kebanggaan tersendiri kalau kita memiliki produk limited edition. Ini dikatakan bagaimana kita mendapatkan namanya konsumen. Tetap seorang pemasar, tadi saya katakan kita bicara bagaimana caranya kita menciptakan sebuah value, mengkomunikasikan, atau bahasa saya kita lebih mengedukasikan calon konsumen itu sendiri. Saya ambil contoh. Di sini ada mengidentifikasi kebutuhan konsumen, merancang barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Apa sih bedanya barang dan jasa? Apa bedanya barang dan jasa? Masih ingat? Oke, saya ingatkan kembali. Kalau kita bicara barang, ini namanya barang. Sifatnya tangible, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa diraba. Ini namanya barang. Beda cerita dengan yang namanya jasa. Misalkan si masnya, si nengnya, ketika ke sawah untuk potong rambut, gitu kan? Kita biasa dipegangnya misalkan sama Mbak Ani. Ketika Mbak Ani itu nggak datang atau ketika Mbak Ani itu sakit, terus dipegang oleh klien yang lain, kira-kira perasaan kita gimana? Nyaman, percaya atau tidak? Tidak. Kenapa dengan tidak? Gak biasa. Secara tidak langsung, kalau kita lihat definisi jasa, berarti kita bisa menilai jasa itu setelah kita konsumsi. Bisa dipahami? Kita bisa nilai, oh ternyata jasanya itu bagus kok. Oh ternyata kualitas pelayanannya oke loh. Ketika kita sudah mengkonsumsi jasa itu. Beda cerita tadi, bisa dipahami ya? Ada yang namanya barang, ada yang namanya jasa. Jadi bedanya barang tangible, berwujud fisik. Kalau jasa kita bicara tentang after sales ketika kita melakukan sebuah pembelian. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Mengkomunikasikan informasi tentang barang dan jasa tadi sudah. Mendapatkan barang jasa atas dasar biaya yang dikeluarkan. Apa nih maksudnya? Mendapatkan barang dan jasa atas dasar biaya yang dikeluarkan. Saya ambil contoh. Neng, di Jakarta itu lagi ada pameran baju atau lagi ada baju. Harganya di Jakarta 50.000. Di Bandung harganya 40.000. Kira-kira kalian beli di mana ini? Dari kota saya. Di Jakarta harga baju 50.000. Di Bandung harga baju 40.000. Kalian beli yang mana? Ya. Beli mana Neng? Kenapa jangan beli di Jakarta? Harganya lebih mahal
Jakarta loh. Berarti apakah kesimpulannya belinya di Bandung atau di Jakarta? Oke, Jakarta. Why? Kenapa dengan di Jakarta? Karena jaraknya dekat, terus apa ya? Nah, kan seperti itu. Makanya di sini katakan mendapatkan barang dan jasa atas dasar biaya yang dikeluarkan. Jadi kita jangan terjebak, oh di Jakarta harganya lebih mahal kalau di Bandung. Sedangkan ketika kita ke Bandung, kita mengeluarkan effort lebih besar. Entah biayanya, entah tenaganya, entah waktunya. Itu yang kita harus. Kemudian lihat lagi menetapkan harga atas beli konsumen, jelas ya. Menyediakan jasa pendukung untuk menjamin kepuasan konsumen setelah melakukan pembelian. Ada yang namanya jasa pendukung di sini. Ada yang namanya apa yang biasa dikatakan itu asuransi. Kalau kalian pernah lihat, kalian beli handphone, oh ada asuransi atau ada garansinya loh. Nah, itu kan jasa pendukung. Ketika kalian membeli sepeda motor, oh di sini ada servis gratisnya selama 1 tahun atau 2 tahun. Nah, itu yang namanya garansi atau asuransi. Nah, di sini saya kutip statement dari Jack Ma. Dia pencetus e-commerce orang terkaya di China. Dia mengatakan nobody knows the future, you can only walk to credit. Kita nggak pernah tahu ke depan itu seperti apa. Tapi kita harus memulai itu dari sekarang. Nah, kita lihat di sini kita bicara tentang sebuah nilai dan kepuasan. Tadi saya sudah bahas kenapa konsumen itu perlu yang namanya value. Value itu nilai. Karena yang ketika konsumen sudah puas, sudah percaya konsumen itu akan datang, dia akan mencari. Makanya saya bilang kenapa pemasaran itu perlu kita bisa mengkomunikasikan. Jadi dipahami ya, pemasaran itu bukan hanya menjual, tapi bagaimana cara kita mengkomunikasikan produk atau jasa kita sampai ke tangan konsumen dan dia bisa menginformasikannya, mendapatkan value. Nah, ini dari yang namanya nilai dan kepuasan. Kita lihat di sini. Ada yang namanya konsep pemasaran holistik. Dari konsep produksi kita bicara tentang efisiensi, kemudian konsep produk tentang penggunaan produk, konsep penjualan, agresivitas penjualan dan promosi, kemudian berorientasi pasar dan perspektif dan integrasi. Kita contoh apa sih sekarang yang lagi tren sekarang? Kalau kita bicara tentang sebuah pemasaran yang tadi saya sudah sampaikan, pemasaran akan berubah dari masa ke masa. Sekarang kita berpikir bagaimana anak-anak remaja sekalipun, anak-anak SD sekalipun sudah mulai memasuki yang namanya pelaku konsumen. Mungkin zaman kita penggunaan handphone itu zaman SMA, kita megang yang namanya handphone. Tapi kita lihat perkembangan sekarang, anak-anak SD itu sudah menggunakan yang namanya sebuah gadget. Dan mereknya pun luar biasa, harganya pun luar biasa. Ketika si A menggunakan merek Apple, dia akan tercipta yang namanya sebuah prestis, persisnya. Itu yang namanya sebuah pelaku konsumen. Merek Apple, merek Samsung, merek Huawei ataupun yang lain sekarang sudah mulai bersaing. Semua sudah mulai bersaing. Baik itu gadget, baik itu laptop, atau mungkin alat-alat komunikasi yang lain, alat-alat menjaga kerja terus. Oke, silakan Mbak. Apa pertanyaannya? Bertanya, mengapa pemasaran disebut sebuah seni? Kenapa pemasaran itu merupakan sebuah seni? Kalau kita lihat tadi disampaikan bahwa pemasaran atau marketing
bagaimana caranya kita bisa menentukan segmenting, kita bisa menentukan targeting, kita bisa menentukan positioning terkait produk kita itu. Itu yang namanya sebuah seni. Jadi luar biasa, bahkan makanya mengatakan pemasaran itu rodanya usaha, karena dia gak ada terdekat untuk bagaimana mendapatkan konsumen. Itu nih, bisa dipahami ya. Oke, silakan yang lain. Pak, Mangga, Mas Mahatma. minggu lalu kan Bapak nyinggung soal marketing mix ya Pak ya. Oke, Nah, saya tuh penasaran marketing mix itu kayak gimana Pak? oke. Kalau kita bicara tentang pemasaran, biasanya tidak lepas dari yang namanya bauran pemasaran. Tadi kita sudah bahas. Ada barang, ada jasa. Ketika kita bicara tentang bauran pemasaran, berhubungan dengan barang, kita akan mengenal dengan yang namanya 4P. Produk, price, place, and promotion. Saya ulangi lagi ya. Ada produk, ada price, ada place, and promotion. Itu merupakan bagian penting yang harus dikuasai oleh orang pemasaran. Kemudian kita masuk, tadi saya sampaikan ada barang, ada jasa. Ketika kita bicara tentang jasa, akan ditambah dengan yang namanya 3P. People, physical evidence, and process. Jadi dikenal biasanya dengan sebutan marketing mix itu 7P. Bauran pemasaran dari sisi barang dan dari sisi jasa. Nah, kenapa pemasaran itu penting? Misalnya saya ambil contoh sederhana. Dari setiap bauran pemasaran itu memiliki indikator-indikator yang bisa kalian kuasai. Misalnya saya ambil contoh. Dalam sebuah kualitas pelayanan itu dikenal dengan yang namanya tangible, empathy, responsive, reliability, and assurance. Jadi ada tahap-tahap lagi. Karena itu alat ukur kita sebagai orang pemasaran. Kira-kira pasar itu yang dibutuhkan apa sih? Saya ambil contoh. Saya lebih baik membeli barang yang lebih mahal, tapi kualitasnya lebih oke. Jadi pahami. Ketimbang saya membeli produk yang harganya murah, tapi kualitasnya gampang rusak. Gitu loh. Kita nggak seperti itu. Kalian teman-teman di sini membeli produk sepatu mahal-mahal dengan merek Adidas, gitu kan? Dengan merek Nike, tapi pemanfaatannya makanya dikenal dengan yang namanya brand ambassador, gitu kan? Dikenal mungkin kalau yang laki-laki sepatu Adidasnya Neymar, pemain bola sebagai brand ambassador, dia akan menciptakan sebuah peningkatan value dari bauran pemasaran dan lain-lain. Sangat luas sekali kalau kita bicara yang namanya bauran. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita banyak belajar terkait perencanaan strategi dari pemasaran. Saya harap minggu depan kalian sudah mempelajari terlebih dahulu materi yang sudah saya sampaikan. Jadi untuk minggu depan kita lebih banyak berinteraktif, kita lebih banyak seperti apa studi kasus yang bisa kita bahas terkait perkembangan dari pemasaran ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Semoga kalian sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Try to fix all the broken strings, still convinced that you're the one.